Ada sebuah peradaban yang begitu megah. Kota-kota dipahat langsung dari batu-batu gunung yang kokoh. Istana-istana berdiri tegak di balik tebing. Sumber air yang melimpah. Kebun-kebun yang subur. Itulah kaum Samud. Mereka adalah salah satu bangsa paling kuat di muka bumi pada zamannya. Namun kekuatan itu tidak membuat mereka bersyukur. Justru sebaliknya, kekuatan itu membuat mereka sombong, membuat mereka menantang Allah dan pada akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Ini adalah kisah Nabi Saleh alaihi salam, kisah tentang satu mukjizat seekor unta, kisah tentang kesabaran Nabi di tengah kaumnya yang membangkang, dan kisah tentang azab Allah yang tidak pernah terlambat. Baik, kita melanjutkan series cerita Nabi. Kita telah sampai ke cerita Nabi Saleh, Nabi setelah Nabi Hud alaihi salam. Sebelum kita bicara tentang Nabi Saleh, kita perlu mengenal dulu siapa kaum yang beliau emban. Kaum Samud adalah bangsa Arab kuno yang hidup setelah kaum Ad. Kaum yang sebelumnya telah dibinasakan Allah karena kesombongan mereka pada cerita sebelumnya. Kaum Samud menghuni daerah Hadramaut, yakni daratan antara Yaman dan Syam atau Syria. Kaum Samud ini mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam dan beternak. Dengan keahlian itu, mereka hidup makmur di Hadramaut. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 74. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Al-A'raf ayat 74. Ya, mereka memahat gunung, bukan sekadar membangun di atas tanah biasa. Mereka mengebor batu-batu raksasa, menciptakan ruangan-ruangan di dalamnya, membangun kota-kota di tebing. Peninggalan mereka bahkan masih bisa kita saksikan hingga hari ini di wilayah yang sekarang disebut Al-Hijr atau Madain Saleh di Arab Saudi. Mereka pandai, mereka kuat, mereka makmur, tapi semua itu membuat mereka lupa kepada yang menciptakan segalanya. Mereka menjadi sesat dengan menyembah berhala yang mereka anggap akan menjadi pelindung mereka. Mereka berbuat kekejaman dan kemaksiatan. Di tengah kaum yang sombong itu, Allah memilih seorang putra terbaik mereka untuk menjadi nabi. Namanya Saleh. Beliau bukan orang asing, beliau bukan pendatang, beliau adalah bagian dari kaum Samud itu sendiri. Saleh sendiri itu masih ada hubungan saudara dengan Samud. Sama-sama keturunan Sam bin Nuh. Beliau adalah keturunan terpandang di kaumnya. Saleh dihormati dan disegani oleh kaumnya karena keturunannya dan pribadinya yang baik. Adapun silsilah Saleh itu Saleh bin Abid bin Asid bin Masih bin Abid bin Hazir bin Samud bin Saleh bin Al-Farshad bin Sam bin Nuh. Nanti aku tulis ini. Sedangkan silsilah Samud itu Samud bin Ad bin Irmi bin Saleh bin Al-Farshad bin Sam bin Nuh. Jadi Samud adalah keturunan Ad. Samud ini kemudian beranak pinak, bercucu banyak sehingga terbentuklah suatu kaum dan suku disebut Samud. Sedangkan Saleh adalah anak dari Abid, keturunan Samud. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 73, dan kami telah mengutus kepada Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Al-A'raf ayat 73. Nabi Saleh mulai berdakwah. Beliau mengajak kaumnya meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Beliau mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang begitu besar. Tanah yang subur, air yang melimpah, rumah-rumah yang megah. Nabi Saleh berkata kepada mereka, dan ini diabadikan dalam Al-Quran surah Hud ayat 61. Dia telah menciptakan kamu dari bumi
tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya bagi lagi memperkenankan doa hambanya. Hud ayat 61. Indah sekali seruan itu, bukan seruan yang mengancam, bukan sesuatu yang menghakimi, tapi sesuatu yang penuh kasih, mengingatkan manusia bahwa mereka itu berasal dari tanah, bahwa Allah lah yang memberi mereka kehidupan, dan bahwa pintu taubat selalu terbuka. Tapi apa jawaban kaum Samud? Mereka menolak. Allah mengabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 76-77. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami. Jika benar kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Mereka tidak hanya menolak, mereka menantang tuntas Nabi Saleh yang lahir dari batu. Kaum Samud tidak menghiraukan perkataan Nabi Saleh. Mereka bahkan menganggap Nabi Saleh gila, terkena sihir atau kerasukan setan, sehingga omongannya ngawur. Mereka hanya akan percaya bila Nabi Saleh bisa menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Para pemimpin kaum Samud datang kepada Nabi Saleh dengan sebuah tantangan. Mereka meminta Nabi menunjukkan bukti keajaiban kepada mereka jika Nabi memang utusan Tuhan dan orang yang benar. Tapi Nabi Saleh tidak gentar. Beliau berdoa kepada Allah dan kemudian pada suatu gunung, batu itu retak, bergetar, dan dari dalam batu yang kokoh itu keluarlah seekor unta betina yang besar, persis seperti keinginan Allah. Subhanallah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 59, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Al-Isra ayat 59. Dalam surah Al-A'raf ayat 73, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, ini adalah unta yang betina Allah sebagai mukjizat bagimu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Kaum Samud terdiam, mereka menyaksikan sendiri mukjizat itu. Beberapa dari mereka mulai beriman, tapi sebagian besar, terutama para pemimpin yang sombong, tetap keras hati. Unta itu bukan unta biasa. Ini bukan hanya seekor hewan. Ini adalah simbol perjanjian, simbol ketaatan, simbol ujian. Nabi Saleh menetapkan aturan yang jelas. Unta ini harus dibiarkan bebas merumput di bumi Allah. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dihalau, dan ada satu aturan penting lainnya. Unta ini harus mendapat jatah air secara bergilir. Kaum Samud dan unta itu bergantian mendapat air dari sumber yang ada. 1 hari untuk unta, 1 hari untuk kaum Samud. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 28, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang berhak. Al-Qamar ayat 28. Sejak itulah sang unta berkeliaran. Ia berpindah-pindah tempat kemanapun ia suka. Setiap hari, orang-orang antri untuk mendapatkan susunya. Anehnya, susu itu keluar terus, walaupun banyak orang yang memerasnya. Aturan ini sebenarnya tidak memberatkan, simple. Hanya perlu bersabar 1 hari menunggu giliran. Tapi bagi orang-orang yang sombong, bahkan aturan sesederhana itu terasa seperti penghinaan. Apalagi ketika mereka melihat unta itu minum. Unta itu minum dengan jumlah yang luar biasa banyak. Dan esok harinya susu dari unta itu cukup untuk seluruh kaum Samud. Sejak awal Nabi Saleh telah memperingatkan kaum Samud. Mereka dilarang mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya. Sebab unta itu bukan sembarang unta, melainkan mukjizat dari Allah.
Jika sampai ada yang membunuhnya, dikhawatirkan Allah akan murka. Tapi kebencian sudah mengakar di hati mereka. Mereka mulai berbisik. Mereka tidak tahan melihat unta itu. Rencana kecil mulai dirangkai. Ada 9 pelaku utama. Allah berfirman, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguhnya akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu. Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Nama ayat 48 sampai 49. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh, tapi Allah melindungi nabinya. Rencana jahat itu tidak berhasil, namun rencana untuk menghabisi unta itu, itulah yang akhirnya mereka laksanakan. Seseorang bernama Qudar bin Salib, seorang yang paling terkutuk dari mereka, tampil ke depan. Dia adalah eksekutornya, orang yang dipilih untuk melakukan kejahatan terbesar. Ia mengangkat pedangnya, dan unta Allah itu pun disembelih. Mereka penuh sombong, seolah-olah mereka baru saja meraih kemenangan besar. Surah Al-Qamar ayat 29. Kemudian mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Pada surah Al-Shisham ayat 14. Lalu mereka mendustakan Saleh dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamakan mereka dengan tanah. Ketika kabar itu sampai ke telinga Nabi Saleh, beliau sangat marah. Bertahun-tahun berdakwah, bertahun-tahun bersabar. Kini kaumnya yang beliau cintai telah melampaui batas yang tak bisa dimaafkan. Beliau datang kepada mereka. Pemuda yang membunuh unta itu berkata, akibat untamu itu, telaga menjadi kotor. Orang-orang tergila-gila pada air susunya. Kamilah yang membinasakannya. Lalu kata Nabi Saleh, apakah engkau tidak ingat? Aku telah memperingatkan, jangan sekali-kali kalian mengganggu unta itu, apalagi sampai membunuhnya. Bila kalian melakukannya, berarti kalian siap untuk menerima azab dari Allah. Mana mungkin Tuhanmu bisa mengirim azab? Buktikan, kami ingin tahu dan merasakan. Begitu tantang mereka. Peringatan terakhir, 3 hari. Nabi Saleh berdiri di hadapan kaumnya. Beliau berkata kepada mereka dalam surah Hud ayat 65. Maka Saleh berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. 3 hari itulah penangguhan terakhir yang diberikan kepada mereka. Bukan karena Allah butuh waktu untuk menurunkan azab, tapi itu adalah kesempatan terakhir untuk mereka bertobat. Apakah mereka bertobat? Tidak. Bahkan dalam 3 hari terakhir itu, mereka semakin lancang. Mereka kembali merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh, tapi Allah kembali melindungi beliau. Nih, hari pertama, wajah mereka itu berubah menjadi kekuningan. Pada saat itu, pengikut Nabi Saleh naik ke atas gunung untuk menghindari bencana. Pada saat seluruh pengikut Nabi Saleh berada di puncak gunung-gunung, tiba-tiba gunung itu menjadi tinggi, menyentuh awan. Burung pun tidak mampu terbang mencapai puncak gunung. Nah, pada hari kedua, wajah kaum Samud yang ingkar berubah menjadi merah. Mereka menganggap bahwa hari pertama dan hari kedua merupakan kematian bagi mereka. Oleh karena itu, pada hari ketiga, mereka bersukaria. Mereka menganggap hari kematian mereka telah berlalu. Padahal pada hari itu, azab bagi mereka akan datang. Pada hari itu, wajah mereka telah berubah menjadi hitam. Kaum Samud masih menunggu azab yang dijanjikan. Tiba-tiba,
terdengar suara menggelegar yang sangat menakutkan dari langit. Suara itu disertai dengan gempa bumi yang kuat. Demikian cepatnya sehingga mereka dihancurkan oleh guntur itu. Mereka hancur lebur oleh guntur itu dan tanpa bekas, seakan-akan mereka tidak pernah ada, tidak seorang pun yang selamat dari azab Allah. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Hud ayat 67, surah Al-Haqqah ayat 5. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan. Dalam sekejap tidak ada yang tersisa. Bangunan-bangunan yang megah mereka masih berdiri. Istana-istana batu mereka masih kokoh, tapi penghuninya semua tergeletak mati. Dalam surah Al-A'raf ayat 78, karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Nabi Saleh berdiri di hadapan reruntuhan peradaban itu, bukan reruntuhan bangunan. Bangunannya masih ada, tapi reruntuhan manusia, reruntuhan jiwa-jiwa yang menolak cahaya. Beliau berkata kepada mereka dalam surah Al-A'raf ayat 79, maka Saleh meninggalkan mereka sambil berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Di wilayah Al-Hijr, Arab Saudi, saat ini masih berdiri bangunan-bangunan batu peninggalan kaum Samud. UNESCO bahkan telah menetapkannya sebagai warisan dunia. Jutaan orang mengunjunginya, tapi kebanyakan melihatnya sebagai objek wisata, sebagai keajaiban arsitektur kuno. Padahal Al-Quran telah mengingatkan kita dengan cara yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 6-14 tentang kaum-kaum yang sesat, salah satunya kaum Samud. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Itulah kisah Nabi Saleh alaihi salam, seorang nabi yang berdiri di tengah gelombang kesesatan kaum Samud, seorang yang menyampaikan kebenaran. Terima kasih sudah menonton series Nabi. Jika kamu suka cerita Nabi Saleh, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya. Bye.